Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tiga dunia. Nah, dunia nyata, dunia online, dan dunia goib. Makanya tiga dunia. Kali ini saya mau ngajak berbincang-bincang dengan rekan saya yang, wah ini keren ini. Kita kenal langsung nyambung waktu itu ya. Ternyata beliau ini banyak banget ceritanya. Itu, wah mantap pokoknya. Nah, untuk mempersingkat waktu, beliau sudah ada di samping. Silakan perkenalkan diri, kemudian cerita apa terserah deh, mau cerita yang mana. Silakan, silakan, Bu, Oh, Ibu mau. oke Pak, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Mayang. Eh, Sekarang saya bekerja di salah satu hotel. Saya pertama kali ketemu sama Bapak Adis itu pas pada waktu kerja di perusahaan yang lama. Kebetulan lagi ada acara, nah kita memang sempat ngobrol-ngobrol dan nggak taunya ceritanya itu nyambung ya Pak ya. Iya, nyambung Nyambung. banget. Sebenarnya sih awal pengen cerita itu sebenarnya gimana ya juga lupa sih sebenarnya kayak gimana, cuma tiba-tiba pengen cerita aja gitu. Ya, jadi Dan ceritanya waktu di ruangan itu banyak orang, kan saya betul, memberi Mayang, terus ya nyambung lah frekuensi bahasa gitu kan. betul, iya, langsung nyambung aja tiba-tiba ya. Saya cerita kejadian-kejadian yang pernah saya alami dan kebetulan ketemu sama orang yang tepat. Ketemu sama bapak, terus cerita awalnya itu apa ya Pak ya ceritanya? Oh iya, pas waktu Ya, saya lagi hamil ya Pak ya. ya, betul. Ya awalnya itu pas waktu saya lagi hamil itu memang sering kayak seperti digangguin sih enggak, cuma memang rasanya itu memang betul-betul nyata gitu. Waktu ketika saya lagi tidur uh, bareng suami, biasanya sih pintu kamar itu memang kita tutup dan lampu memang kita matikan, dan tiba-tiba saya juga nggak tahu apakah saya kebangun atau gimana, tetapi saya melihat pintu kamar itu sudah terbuka dan saya melihat suami saya, dan saya tahu kalau itu tuh bukan suami saya. Hmm. Nah, saya melihat suami saya itu hanya memakai celana pendek tetapi tidak pakai baju, cuman di situ ada seorang anak kecil yang lagi duduk main, cuman saya tahu kalau itu bukan suami saya, kalau itu tuh apa ya, kayak semacam gangguan. Hmm. Nah, saya teriak. Nah, saya teriak itu memang itu nggak tahu makhluk apa, dia nggak melihat, tapi saya tahu dia berwujud suami saya dan ada anak kecil gitu kan. Cuman kan saya memang belum punya anak. Itu saya hamil anak pertama malahan. Nah, setelah itu saya teriak-teriak, uh, saya marah karena saya tahu itu bukan suami saya. Kayaknya seperti dia mau ngegangguin walaupun dia memang tidak melihat ke saya gitu. Setelah itu saya dibangunin oleh suami. Nah, saya diam aja. Cuman pas pagi baru ngobrol sama suami. Semalam itu saya menggigau ya atau gimana? Iya, katanya. Biasanya kan kalau kita menggigau kan kita tidak tahu ya, Pak, kan dalam kondisi tidak sadar ya. Nah, saya tahu, dan saya tahu saya ngomongin apa, saya teriak-teriak apa, saya marah seperti apa, saya tahu saya ngomong sama suami. Cuman ya yang namanya suami saya pasti enggak lah, itu paling juga mimpi atau gimana, atau hanya ini aja kan, maksudnya itu saya enggak apa ya istilahnya itu ya, yang namanya orang bingung pasti kita nggak bakalan sadar kan Pak. Iya, betul. Nah, dan itu terjadinya itu ada beberapa kejadian yang seperti itu, dan saya tahu dan saya melihat sebenarnya saya tuh nggak mimpi, saya memang ada pas pada saat kondisi itu. Memang pas waktu saya melihat itu, keadaan ruangan itu beda sama ruangan yang gimana ya, nyata sama nggak nyata itu beda, Suasana. suasananya beda Pak. Oke. Kalau uh, apa ya dibilangin remang remang gimana, pokoknya hawanya udah beda, terus suasananya juga beda. Ya, yang namanya suami saya tidak pernah uh,
tidak pernah mungkin menghadapi situasi seperti itu, dan saya pernah beberapa sebelum married pun saya juga pernah gitu. Awal pertamanya kali saya ngerasa itu pas pada waktu bulan puasa deh Pak. Pertama kalinya itu pas waktu bulan puasa, waktu itu masih kuliah. Terus ya yang namanya kita habis sahur lah kalau nggak salah, habis sahur kan biasanya kan kita nunggu waktu sholat dulu nih. Memang ya yang namanya kita juga masih gimana ya, sholatnya juga bolong-bolong apa segala macam. Jadi ya udah deh, males lah sholat subuh, besok aja lah dipenuhin sholatnya dari dari subuh sampai isya. Ya udah, dan pada saat itu saya tidur kembali, nah tiba-tiba saya diteriakin sama sosok suara cowok besar, dan itu berat. Dia memang teriak manggil saya seperti marah gitu. Langsung saya terbangun, tapi saya tidak melihat apa-apa. Langsung hidupin semua lampu, dan saya mendengar mama saya lagi ngobrol-ngobrol kan sama tante saya. Cuman itu nggak ada apa-apa sih. Kalau saya yakin kalau itu bukan suara papa saya, bukan suara abang saya, bukan suara orang-orang terdekat saya gitu. Nah dari situ saya memang betul-betul takut banget, karena itu tuh suaranya itu kayak suara apa ya, kayak pokoknya suaranya berat, besar, dan marahin saya gitu supaya saya bangun. Itu pertama kali saya mengalami hal yang seperti itu. Terus pernah juga nggak tahu kenapa, mungkin kamar yang saya tempatin itu mungkin ada sesuatu. Nah saya kan memang tipikal orang yang gimana ya Pak ya, nggak bisa ngerasain, tapi tidak bisa secara langsung oh itu ada, itu nggak bisa. Sebenarnya mungkin mereka pengen apa ya, komunikasi apa, cuman caranya itu nggak bagus banget gitu. Ada sih keponakan saya waktu itu, dia ke rumah, terus umurnya itu kisaran 3 tahun. Dia ke rumah, mau tidur di rumah, cuman anaknya rewel. Kan kalau tidur kan lampu memang dimatiin, karena dia memang juga terbiasa lampu dimatiin kalau di rumah kalau tidur. Karena dia tidur di kamar saya, tetapi dia rewel, nggak mau tidur. Nangis aja bawaannya kan Pak. Terus setelah itu gak tahu kenapa saya bujuk-bujuk supaya nggak nangis, pokoknya rewel. Terus saya ngelihat, karena posisi kamar itu gelap, saya memang melihat sosok besar hitam. Ya yang namanya kita matiin lampu pasti masih kelihatan kan Pak, masih kelihatan sosoknya, bentuknya. Iya, bentuknya kelihatan. Tapi secara jelas tidak. Saya melihat itu hanya orang berdiri besar hitam secara keseluruhan, dan saya langsung hidupin lampu, tetapi itu tidak ada. Nah saya memang mikirnya oh mungkin dia rewelnya nggak mau tidur di sini tuh karena itu. Memang sih kalau tipikal saya, ya siapa sih Pak yang nggak takut sama yang begituan, karena dia memang tidak melihatkan wujudnya secara langsung. Ini nggak cuma pokoknya banyak deh. Terus pernah juga kalau waktu lagi hamil, karena saya banyak lupa sih kejadian-kejadiannya. Waktu lagi hamil pun juga sering kalau siang itu ada aja yang lewat, padahal itu tuh nggak ada orang. Cuman saya memang melihat secara sepintas itu ada orang yang jalan. Saya melihat itu orangnya tinggi besar. Tetapi saya memang ya yang namanya kita ini tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa ya. Saya cuman memang betul-betul tidak bisa menggerakkan badan saya. Cuman saya hanya terpaku aja gitu. Atau kaku. Ya? Memang nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman saya tahu dia ada di situ, dia lewat di situ, dia jalan di situ. Saya tahu. Terus pernah juga tidur sama suami pertama kali itu, tidur terus saya di sebelah kanan, suami saya di sebelah kiri, dan tiba-tiba tangan sebelah kanan saya digeser. Dan kan nggak mungkin suami saya menggeser tangan, padahal di samping saya nggak mungkin menggeser tangan saya di sebelah kanan, pasti otomatis di sebelah kiri.
dan saya kaget langsung hidupin lampu. Nah suka tuh yang gangguan kayak gitu, dan suami saya pertama kali tidur di rumah itu memang digangguin Pak pertama kalinya, digangguin sama Suami ya? hantu, dibilang sampai dia teriak-teriak gitu. Oh ya? Iya sampai teriak-teriak kan, terus saya hidupin lampu karena saya kaget kan Pak, menggigil keras banget, terus saya hidupin lampu, kenapa? Gak ada, berantem sama hantu, dia bilang. Sampai Laki dia ya? ngomong kayak gitu. Laki. Terus. Saya pindah kerja kan, awalnya pindah kota gitu kan Pak. Saya pindah kota pun juga seperti itu. Di rumah yang pertama kali kita tinggal itu, saya kebangun itu apa ya, kayak ada cowok ngeliat saya dengan mukanya yang gimana ya, dibilangin serem ya serem, cuman karena udah ini ya kaget, cuman nggak terlalu takut, cuman gimana ya Pak ya, jadi kita tuh kayak serasa was-was gitu, kayaknya ya Gak datang nyaman lagi gitu ya? dia, nggak nyaman. Tapi kalau pas dia datang itu kita tahu Tahu gitu, ya? Pak, kita tahu maksudnya ya dia lagi ya kayak gitu Pak. Oke. Ya. Terus apa ya, jadi itu yang kita ini kalau nggak salah yang pernah diceritain waktu kita pertama kali ketemu ya, si cowok ini. benar, dia makhluk ini yang senang sama Mayang kan? iya betul. Tetapi kan waktu itu Bapak sempat kan maksudnya itu ini coba ini yang Bapak doain itu, ingat nggak Pak? Iya. Itu tuh memang dia nggak gangguin lagi. Cuma setelah saya cerita sama Bapak sebelum Bapak obatin itu, memang Ini cerita dia sebelumnya datang. ya, sebelum Betul. kita ketemu ya. Iya, Kita doain ya. enggak. Ini iya kan kita udah ketemu Pak, tetapi Bapak belum melakukan apa-apa. Mayang kan masih, Bapak Mayang kan masih cerita nih. Iya. Pas besoknya, pas Mayang udah cerita sama Bapak, pas malamnya kan dia datang lagi. Datang kayak mau narik gitu. Mungkin karena dia marah, saya cerita sama Bapak. Nah itu, barulah saya ngobrol secara leluasa sama Bapak kan. Baru Bapak obatin, kasih minum kan Pak waktu itu Aqua ya kalau nggak salah, yang udah Bapak bacain gitu. Nah semenjak itu udah nggak ada lagi, alhamdulillahnya betul-betul sama sekali tidak ada. Sampai sekarang nggak? Tetapi nggak sampai sekarang. Kalau setelah itu saya pindah lagi ke tempat asal saya, itu memang datang lagi tapi berwujud kakek saya, dan saya melihat, saya tahu kakek saya udah meninggal, kok ada kakek, kok dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, dengan keadaannya yang buluk gitu. Terus dia langsung lari ke kamar saya, langsung saya teriak-teriak. Memang di saya tidur itu ya seperti biasa Pak, menggigau, tetapi saya bilang saya tidak menggigau. Memang ini kan yang saya ngomong sama suami saya, pasti ngomongnya seperti ini kan. Iya, dia bilang itu paling menggigau. Enggak, itu enggak menggigau. Saya ngeliat banget kalau itu tuh ada kakek, tetapi yang tahu itu bukan kakek karena dia masuk ke kamar, makanya yang teriak marah. Yang itu Pak sama suami ya, tetap aja kan suami saya nggak percaya. Terus pernah juga tuh kalau di kamar ngeliat ini kayak ngeliat sih enggak. Cuman memang saya, ya Bapak paham sendiri, saya tidak tidur. Saya memang dalam posisi keadaan tidur, tetapi nggak tahu tiba-tiba memang Bapak kan paham sendiri, saya tiba-tiba masuk ke dunia yang aneh-aneh. Kadang saya ngeliat tuyul kecil lari-lari di kamar sambil gangguin saya, tetapi saya marah, saya nggak mau digangguin. Ini memang ceritanya nggak beraturan ya Pak ya, cuman kan saya menceritakan apa yang saya ingat sekarang ini. Saya juga jatuhnya saya juga pernah pas waktu belum married tidur. Jadi gimana ya Pak ya, kalau kita istilahnya kalau kalau kita tidur kayak serasa kita dihimpit sama ketindihan. Ketindihan. Nah, ketindihan itu, tapi yang anehnya itu saya merasakan memang kasur saya itu
kayak serasa dinaikin sama orang. Oh, yang dulu pernah cerita, terus Iya betul. ada kerak Saya gitu tahu ya, benar. Saya memang merasa itu tuh ada yang naik ke atas kasur gitu sampai saya nggak bisa bergerak apa-apa. Dan saya tahu ya, cuman ya yang namanya kita ini kan cuman baca ayat-ayat aja kan supaya mereka cepat pergi, cuman memang itu memang butuh waktu yang lama buat saya lepas dari itu. Nah terus juga pernah dalam mimpi itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya susah bernafas dan tiba-tiba bantal itu udah di atas muka saya, Pak. Oh. Enggak juga, padahal saya ya yang namanya kita tidur, tapi saya tidak se ekstrim, maksudnya tuh nggak gerasa kerusuk juga, tidurnya seperti biasa aja. Teman itu yang cuma sekali sih tiba-tiba itu memang saya susah bernafas waktu itu memang dalam keadaan mimpinya itu kok tiba-tiba saya sesak nafas gitu, nggak bisa bernafas gitu. Dan akhirnya saya kebangun, ya udah ternyata memang bantal itu udah di atas muka, udah menutupin muka saya. Tuh, terus apa lagi ya? Pernah juga main ke rumah teman. Main ke rumah teman itu mau jogging pagi. Biasanya kan teman itu tinggalnya, kalau saya kan rumahnya di tepi jalan gitu. Jadi kalau teman saya itu rumahnya masuk gang di komplek. Tapi karena dia takut sendirian, katanya ya udah jemput ya besok pagi kita jogging bareng. Nah saya jemput dianya itu jam 5:30 pagi, Pak. 5:30 pagi. Nah dari saya jalan, dari kejauhan tuh saya ngeliat itu kayaknya sepertinya itu papa teman saya, dari bodinya, posturnya, cara dia jalan. Nah kita pasti tahu dong Pak, karena kita sering main tuh ke rumahnya. Nah pas saat saya berpapasan sama papanya di jalan, kan ada lampu jalan tuh Pak yang masih hidup tuh, jam 5:30 pagi kan masih hidup tuh lampu jalannya. Tapi saya nggak bisa ngelihat wajah papanya, gelap. Cuman saya tegur, iya katanya. Mirip banget suara papanya. Terus ya udah pas nyampe di rumahnya saya ngomong dong, kok papa lu pergi kemana ya pagi-pagi jam 5:30 pagi? Mau pergi jogging juga? Enggak lah, papa masih di dalam, masih di kamar, masih tidur. Masa iya? Serius, gue ketemu. Udah. Enggak lah, dia bilang, kan lu ketemu sama siapa? Terus dia pas kita keluar kan, Pak pergi keluar ya, iya tutup pagar. Nah itu kan lu dengar sendiri kan papa masih tidur. Oh iya di kamar loh. Kayaknya setelah itu ya namanya juga kita anak-anak ya Pak ya, pasti takut kan. Terus tadi gue ketemu sama siapa ya, sampai takut banget kan. Terus pernah juga tuh di tempat dia juga mau janjian pergi main ya Pak ya, pergi main. Terus ya udah lu tunggu gue dulu ya, ini ganti baju segala macam, pokoknya ditungguin, nunggu dia di rumah gitu kan Pak. Terus tiba-tiba kok saya ngeliat dia tuh biasanya kan kalau ya namanya cewek mandi Pak itu kan 1 jam ya, apalagi dia ini luluran dulu, lambas dulu, apa segala macam, 1 jam. Nah terus tiba-tiba dalam waktu 10 menit dia tuh udah selesai dengan pakai handuk warna putih, rambutnya terurai. Cuman memang kelihatannya tuh dia terurainya tuh kok bagus ya rambutnya gitu. Terus dia senyum ke saya, terus saya tunggu kan leput. Saya tanya ke adiknya, kok kakakmu lama ya dandannya? Padahal kan dia udah selesai mandi. Enggak Kak Riri kan masih mandi, dia bilang. Enggak, dia udah selesai, panggil lah. Terus ternyata memang dipanggil, memang dia masih di kamar mandi, masih mandi gitu. Nah, terus yang kakak lihat tadi siapa ya? Sampai kayak gitu loh Pak. Terus Iya, yang namanya seru ya? kita ini yang namanya kita ini pasti takut dong Pak. Masalahnya itu kan saya memang betul-betul melihat dia baru selesai mandi dengan dia senyum ke saya karena saya tahu itu dia gitu. Nah, ternyata bukan dia. Ternyata dia masih ya Allah. Jadi ya emang benar sih, cuman sekarang ini alhamdulillahnya itu saya udah jarang sih Pak yang kayak begituan. Terakhir itu setelah Bapak obatin itu sekali.
Sejak itu alhamdulillah sudah nggak Cuman ada. memang gitu. kalau udah Sudah sangat merasa jarang ya. yang aneh-aneh, iya. Cuman kalau udah sangat jarang sekali. Apalagi itu yang cowok itu udah nggak, betul nggak ada lagi deh kayaknya. Karena Alhamdulillahnya itu. fokus kita memang kan dulu ngusir dia kan ya. Betul. Karena kalau seandainya enggak, mungkin sampai sekarang pasti dia masih tetap datang gitu. Walaupun terakhir dia datang itu setelah bapak obatin itu, memang saya betul-betul marah gitu kan. Cuman memang benar dia itu masuk ke kamar saya yang dekat jendela deh dia keluarnya. Sampai saya maki-maki dia gitu. Tapi sekarang ini kan dia memang betul-betul secara ini dia nggak kontak ke saya, maksudnya itu dia nggak ngeganggu saya secara yang bapak pasti paham sendiri lah ya apa yang saya maksud. Itu tidak ada lagi. Cuman kalau seandainya saya lagi nonton apa segala macam itu, kalau seandainya berasa ada apa segala macam itu pasti masih ada. Cuman kan saya menghindari hal-hal yang seperti itu Pak. Maksudnya itu saya betul-betul kalau bisa kalau udah malam itu ya udah tidur supaya mikirnya itu nggak kemana-mana gitu. Iya. Gitu. Luar biasa. Itu aja sih Pak yang saya ingat. Ya. Jadi nggak apa-apa, kita kan diskus yang inget-inget dulu ya. Betul. Nanti kalau ada yang lagi dibahas. Ya. terus? Iya Pak. Jadi memang gimana Pak? Ya lanjut lah kan. Kalau udah selesai memang baru aku cerita. Kayaknya udah deh Pak. Saya banyak lupa sih sebenarnya sekarang ini. Kebanyakan ya. Iya, apa namanya, maksudnya itu lupa. Ya masih ingat, tetapi kalau diingat-ingat itu ya Pak ya, pasti saya pulangnya itu, aduh kalau udah malam bangun sendiri itu pada worry saya malahan. Cuman yang ininya ke anak saya yang saya bilang ke bapak itu loh. Yang putri dia? Anak saya. Dia yang perempuan waktu itu dia. Benar. Terus? Dia itu lagi makan kue jam 10 malam, lagi makan kue yang namanya juga anak kecil kan ya, umur 2,5 tahun kalau nggak salah. Terus dia lagi makan kayak semacam kerupuk. Nah tiba-tiba dia potong kerupuknya, terus dia kasih ke orang kayaknya yang lebih tinggi daripada dia, dan di situ nggak ada orang. mau katanya sampai kayak gitu. Nah yang saya ini takut kan Pak, ya udah saya panggil anak sini, yuk kita ke kamar, didampingin karena saya takut yang aneh-aneh gitu. Sampai dia ngomong ini ada kuda putih ini bilang, tapi waktu itu. Cuman kalau sekarang sih kayaknya enggak deh Pak. Cuman nggak tahu juga lah ya Pak ya. Maksudnya nggak ada kan, gimana? Teman sekarang ini udah nggak ada dia ngomong aneh-aneh lagi. Oh gitu. Si putri itu ya? Mungkin karena bertambahnya usia kali ya Pak. Cuman juga nggak tahu juga, nggak ngerti juga. Karena kan yang bisa ngebaca itu Bapak ya. Masih ada tuh. Enggak, nah itu nanti bahas lah kalau dia udah selesai ya. Kalau Maya udah cerita baru membahas satu-satu. Boleh. Lanjut dulu, kalau udah selesai ceritanya baru kita bahas. Oh siap. Cuman memang itu sih Pak yang Maya inget. Iya cuman itu sih. Ya. Nggak ada lagi. Ya. Jadi memang pertama kali kita ketemu itu kan memang ya itu bahasanya nyambung kan frekuensi ya waktu itu. Betul. Waktu kita dengan banyak orang itu kita ngobrol terus langsung nyambung. Maya menyampaikan apa adanya karena merasa ada yang tahu gitu kan. Betul. Gitu Maya cerita tentang cowok lah kan. Betul. Kedua hari malamnya ya kita ngobrol air itu kan. Terus iya. Kita berdoa Maya berdoa kita istri gitu kan ya. Akhirnya sudah makin berkurang ya. Betul. Memang itu tujuannya memang untuk mengusir ya. Cuman bukan berarti menghilangkan kemampuan ya. Oh gitu. Ya. Iya betul. Hal yang lain. Jadi sebenarnya benar. Kalau Maya kan memang turunan sama putrinya juga turunan, makanya tadi lihat fotonya. Kenapa Pak? Iya waktu aku di WhatsApp kan bilang wah putrinya gitu. Iya. Aku aslinya udah lupa masalah putrinya Maya itu. Dulu kan saya pernah cerita juga kejadian mengenai putrinya ini kan. Iya. Cuma aku udah lupa. Ternyata tadi aku lihat ya maksudnya dia itu memang ya nurun lah, memang dari ibunya.
Kalau bapaknya, maksudnya suaminya Maya kan nggak ngerti gitu-gituan. Betul, benar. Maya kan dari ibunya Maya mungkin. Iya, Betul ya? benar. Dari Cuma ibunya. saya juga nggak ini sih, maksudnya kalau mama sih, kalau dari ibu saya sih Pak, dia memang tipikal orang yang juga nggak percaya yang seperti itu sebenarnya. Tetapi gini ya,